Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin. Segenap para jamaah sekalian, bil khusus yang bergabung di frekuensi 14183.0 maupun yang mengikuti di Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat panjang umur, sehat afiat, dan kemudahan-kemudahan atas urusan-urusan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari niat-niat yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan insyaallah di pagi hari ini, Allah berikan kemudahan untuk bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, yang di radio terdengar suara saya jelas atau enggak? Sudah jelas. Baik, ya. Kita lanjutkan materi kita di materi buku, yaitu tentang hukum membaca Al-Quran dengan seni suara. Hukum membaca Al-Quran dengan seni suara. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bahasa Al-Quran sangatlah indah. Nah, keindahan Al-Quran akan lebih tampak apabila dibacakan oleh seseorang yang memiliki suara yang indah. Dan tentu saja selalu memperhatikan kaidah-kaidah atau hukum-hukum di dalam membaca Al-Quran, yaitu di dalam hukum-hukum tajwid. Dengan begitu saudara, tentu akan memberikan pengaruh yang mendalam bagi orang-orang yang mendengarnya.
Hanya saja yang jadi pertanyaan, bolehkah melakukan bacaan Al-Quran? Nah, mungkin materi yang insya Allah akan kita bahas pada materi di buku ini, pembahasan yang menjadi suatu pertanyaan. Makanya ditulis di sini ada hukum membaca Al-Quran dengan seni suara atau melakukan. Jamaah sekalian, para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawi Al-Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam, ini terbelah menjadi dua. Jadi ada dua pendapat. Ada ulama yang menolak dan tidak setuju melakukan bacaan Al-Quran. Ini merupakan ulama yang berasal dari mazhab Malik dan Hambali. Sebagaimana pendapat ini dirujuk dari sahabat Anas bin Malik, dari Sa'id bin Al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, Al-Asim bin Muhammad, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, dan lain-lain sebagainya. Ada juga pendapat ulama yang membolehkan atau setuju melakukan bacaan Al-Quran. Ini pendapat dari ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Di antaranya para ulama dari mazhab Syafi'i dan Imam Hanafi yang membolehkan melakukan Al-Quran. Antara lain mengambil pendapat dari Sayyidina Umar ibn Khattab, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Al-Aswad bin Zaid, Abu Ja'far At-Tabari, Abu Bakar bin Al-Arabi, dan lainnya. Nah, jamaah sekalian, di materi buku ini dijelaskan oleh penulis, seni suara atau vokal adalah ilmu suara kalangan ajam atau non-Arab. Seni suara memiliki kaidah dan aturan-aturan tersendiri. Di antara bahasan-bahasan paling penting dalam ilmu seni suara adalah pertama, tingkatan-tingkatan suara atau tangga lagu yang beragam. Baik yang mungkin diatonis maupun non-diatonis gitu ya. Yang kedua, durasi memperpanjang suara. Nah, dua bahasan ini tidak selaras dengan ilmu tajwid gitu. Sementara untuk tingkatan-tingkatan suara di dalam tilawah, kita membaca Al-Quran, ini seorang qari boleh berpindah dari satu tingkatan suara ke tingkatan lainnya jika dilakukan dari satu huruf ke huruf lainnya. Jika perpindahan tingkatan suara dilakukan dalam satu huruf, seperti huruf mad dan gunnah, seorang qari harus menggunakan satu tingkatan suara saja untuk salah satu di antaranya. Karena mengabaikan aturan ini akan memutus satu huruf menjadi beberapa huruf. Dan para imam qiraah melarang hal itu. Terkait memperpanjang bacaan mad dan gunnah, seorang qari
harus menjaga aturan-aturan yang disebutkan para imam ahli qiraat. Jika qari mengabaikan aturan-aturan ini dan lebih mengedepankan hukum tarik suara, maka ia berdosa. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan lantunan-lantunan dan suara-suara orang Arab, membaca sesuai tabiat asli mereka. Tuh, kayak begitu. Dalam materi bukunya. Jadi, intinya saudara sekalian, tadi yang disebutkan di awal, bahwa para ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak setuju melakukan bacaan Al-Quran. Tentu juga ada dalil dan alasannya. Di antaranya, bacalah Al-Quran dengan lahan. Lahan di sini biluhunil Arab, dengan bacaan lagam orang Arab, wa aswatiha, dan suara mereka tuh orang Arab. Jauhilah olehmu melakukan Al-Quran dengan lagunya ahli kitab dan orang fasik. Akan datang setelahku orang-orang yang akan melakukan Al-Quran sebagaimana penyanyi berlagu, berdendang dan berteriak-teriak. Bacaan mereka hanya terhenti di tenggorokan mereka. Hati mereka terkena fitnah, begitu juga hati yang memuji mereka. Itu di antara dalil dari ulama yang tidak setuju melakukan bacaan Al-Quran. Di antaranya. Adapun di antaranya juga, menurut Kiai Haji Ahsin Sakha, hadis ini disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan terhadap mereka yang melakukan bacaan Al-Quran seperti penyanyi. Maka ini enggak boleh. Gitu. Karena kalau penyanyi enggak, ya mungkin aturan-aturan nyanyi gitu. Sedangkan Al-Quran tentu harus mengikuti kaidah di dalam ilmu tajwidnya. Bila melanggar, maka ini akan menyebabkan satu kesalahan yang fatal dalam pengucapan huruf, panjang pendek yang kurang tepat, atau mungkin terlalu berlebihan kepanjangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang seperti ini, maka tidak diperkenankan. Gitu. Adapun jamaah sekalian, pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berlagu saat membaca Al-Quran akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kaidah ilmu tajwid, seperti halnya tadi itu, memanjangkan bacaan yang semestinya pendek, melunakkan hamzah yang semestinya dibaca jahar jelas, jadi gitu. Nah, padahal hal ini sangat jelas tidak boleh. Ketika membaca Al-Quran harus jelas tuh. Nah, di antara ulama juga yang membolehkan siapa? Dalam ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i juga mengemukakan dalil ulama yang setuju melakukan bacaan Al-Quran merujuk daripada dalil alasan, di antara salah satunya hadis riwayat Imam Abu Dawud, laisa minna man lam yataghanna bil Quran.
Barang siapa tidak melakukan Al-Quran, tidak memperindah bacaan Al-Quran, maka dia bukan golonganku, tidak mengikuti perilakuku. Nah, jamaah sekalian, ini para ulama banyak mengartikan kata yataghanna dengan memperindah bacaan. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, yang masyhur pada perkataan orang Arab, ungkapan taghanni ialah melagukan, membaguskan bacaan dengan berlagu. Kemudian di antaranya Imam Al-Khattabi memberikan latar belakang dari munculnya hadis tersebut. Dia berkata, orang Arab sangat cenderung dengan nyanyian pada banyak kesempatan. Pada saat Al-Quran turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar kebiasaan itu digantikan dengan kebiasaan melakukan Al-Quran. Nabi berkata, barang siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Quran, maka dia bukan termasuk dalam kelompokku. Di antaranya juga Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar ibn Khattab. Umar berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, ingatkanlah diriku akan Allah. Abu Musa lalu membaca Al-Quran dan melakukan Al-Quran. Maka Sayyidina Umar berkata, barang siapa ingin membaca Al-Quran dengan berlagu, sebagaimana Abu Musa lakukan, maka lakukanlah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Sebentar. Daripada pendapat yang disampaikan para ulama-ulama kita nih, baik yang setuju maupun yang tidak setuju melakukan bacaan Al-Quran, di antaranya juga Kiai Ahsin Sakha mengatakan bahwa pendapat yang setuju untuk membaca Al-Quran ini lebih tarjih. Hal ini karena dalilnya kuat. Cuma dengan catatan bahwa membaca Al-Quran dengan lagu tidak sampai mengorbankan unsur tajwidnya. Tuh begitu. Jadi kalau melakukan Al-Quran tapi tidak menerapkan pada sisi ilmu tajwidnya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Tapi bila membaca Al-Quran dengan tetap menjaga daripada hukum-hukum bacaan, kaidah-kaidah yang ada, maka ini diperbolehkan. Kata Imam Syafi'i menafsirkan kata yaqtaghanna dengan memasukkan perasaan dan irama dalam membacanya. Jadi ini Imam Syafi'i menegaskan bahwa boleh membaca Al-Quran dengan irama. Di antaranya juga Rabi Al-Jauzi mengatakan juga bahwa Imam Syafi'i memakruhkannya. Jadi oleh karena itu ada Imam Rafi'i mengambil jalan tengah tuh. Bahwa makruh membaca Al-Quran dengan sengaja melalaikan madnya, memanjangkan harokat-harokatnya, serta idgham tidak pada tempatnya. Bila tidak melalaikan batas-batas tersebut, maka tidaklah makruh untuk membaca Al-Quran dengan berirama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalkan ada orang-orang yang memang dia tidak suka mendengarkan baca Al-Quran dengan irama-irama, kan gitu ya. Ya, kita menghargai pendapatnya. Karena juga para ulama berbeda pendapat gitu. Tapi bila kita juga yang senang dengan bacaan Al-Quran dengan memperindah dengan irama-iramanya,
tanpa dia menghilangkan daripada unsur-unsur tajwidnya, maka tetap juga kita boleh mengikutinya. Tapi bila membaca Al-Quran, hanya sekedar unsur lagunya saja yang dikedepankan, lantas kaidah-kaidah tajwidnya itu berantakan, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi